Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakir Saran Sudirman dengan NIM 2023 31215 dari Teknik Informatika kelas pemrograman SQL kelas E. Pada kali ini saya akan membuat sebuah proyek database yang dimana merupakan manajemen perpustakaan. Dalam struktur database yang saya buat, saya memberi nama DB strip perpustakaan. Dalam dalam database ini terdiri dari beberapa tabel yang diantaranya yaitu anggota, buku, peminjaman, petugas, serta relasi yang dalam database ini yaitu peminjaman menghubungkan anggota dan buku. Yang pertama di tabel anggota, saya menggunakan beberapa eh, isian. Yang pertama ID anggota yang memberikan karakter integer dan PK. Kenapa saya menggunakan integer? Karena untuk memberi sebagai karakter yang merupakan angka. Kedua, nama. Memberikan karakter varchar yang dimana varchar sendiri berguna sebagai karakter untuk memberikan nama panjang atau isian yang panjang. Alamat juga saya memberikan karakter varchar. Nomor telepon saya juga memberikan varchar. Kemudian pada tabel buku, di sini saya menggunakan beberapa isian. Yang pertama ID buku, yang dimana menggunakan integer dan PK, yang dimana integer merupakan bentuk untuk implementasi angka. Judul saya menggunakan varchar, pengarang saya menggunakan varchar, penerbit saya menggunakan varchar, serta tahun terbit saya menggunakan year untuk agar lebih mempermudah dalam pengisiannya. Kemudian di tabel peminjaman, di sini saya menggunakan ID peminjaman yang dimana menggunakan karakter integer, ID anggota menggunakan FK, ID buku menggunakan FK, tanggal peminjaman menggunakan date atau tanggal, tanggal kembali menggunakan karakter date. Di tabel petugas, saya menggunakan ID petugas yang dimana menggunakan karakter integer, nama petugas yang menggunakan karakter varchar, serta shift yang menggunakan varchar. Alasan saya memilih struktur tabel ini, yang pertama, mempermudah manajemen data perpustakaan. Yang kedua, relasi antar tabel mendukung transaksi peminjaman. Serta yang ketiga, struktur fleksibel untuk pengembangan ke depan. Tujuan dan manfaat database. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan input secara manual, serta mempermudahkan pencarian dan pelaporan data. Dalam hal ini, database yang saya buat itu sangat sangat berguna agar mempermudah adminnya atau mempermudah petugas dalam perpustakaan tersebut dalam mencari sebuah buku atau menginput sebuah buku atau mengembalikan sebuah buku. Kemudian yang terakhir adalah relasi antar tabel, yang dimana dalam relasinya itu tabel peminjaman mereferensikan ID anggota dan ID buku. Relasi memungkinkan pencatatan siapa meminjam buku, apa dan kapan. Relasi menggunakan foreign key. Baik, kita baik, di sini saya akan mengaktifkan Apache dan MySQL, kemudian masuk kepada bagian sel. Setelah itu, ketika kita sudah masuk bagian sel, kita mengetik MySQL untuk mengaktifkan DB, yaitu MySQL -u root -p. Ketika muncul ini kita abaikan aja. Kemudian kita masuk ke bagian create database dengan nama DB perpustakaan titik koma. Oke, udah bisa, udah aktif. Kemudian kita mengaktifkannya dengan mengetik use DB perpustakaan. Kita udah masuk ke bagian DB perpustakaannya. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel anggota, yang dimana kita mengetik create table anggota, kemudian kita mengetik ID anggota spasi integer sebagai karakternya, mengetik auto,
increment primary key-nya, kemudian nama yaitu memiliki karakter varchar sebanyak 100, yang dimana varchar ini berguna 100 itu sebagai ambang batas penulisan karakternya, koma, nama, nomor telepon. Kita menggunakan varchar dengan isian ambang penulisan atau batas penulisan itu 15. Coba titik koma, tutup kurung, titik koma. Oke, ya ini udah aktif untuk pembuatan tabel anggotanya. Langkah ketiga yang kita buat yaitu kita membuat tabel buku yang dimana penulisannya create table buku, buka kurung, spasi, buka kurung, enter, yang dimana terisi ID buku yang berisikan integer auto increment yang kita berikan primary key di dalam ID buku ini sebagai primary key. Kemudian yaitu judul bukunya dengan nama judul kita berikan varchar senilai 100, tutup kurung, koma, enter, pengarang kita berikan spasi varchar, kita berikan nama batas juga 100, koma, tahun terbit, yaitu kita menggunakan year. Kita tutup kurung, titik koma. Oke, pada bagian tabel buku udah aktif, udah bisa dibuat. Kemudian kita lanjut pada tabel petugas, yaitu dimana kita membuat create tabel petugas, buka kurung, yang berisikan ID petugas dengan nama integer. Terus kita membuat auto increment primary key, auto increment dengan memberikan primary key, koma. Kemudian dalam ID buku ini ID petugas ini kita membuat nama petugas varchar senilai 100. Sebenarnya dalam varchar ini isiannya itu terserah dari masing-masing. Saya menggunakan 100 karena untuk meminimalisir, untuk sebagai tidak terjadi error ketika penulisan nama petugas. Kemudian saya membuat koma, enter. Di dalam ini terdapat shift dengan karakter varchar senilai 50. Tutup kurung, titik koma. Oke, untuk tabel petugasnya udah bisa. Kemudian kita masuk ke tabel peminjaman, yaitu kita membuat create table peminjaman, tutup koma, peminjaman. Kemudian setelah itu di dalam tabel peminjaman ini kita berisikan yang pertama ID peminjaman. Isiannya sama seperti sebelumnya, itu integer auto increment kita primary key. Jadi setiap ID kita memberikan primary key sebagai unik dari tabel tersebut. Karena ID itu tidak akan sama, tidak memiliki kesamaan terhadap ID lain, tidak akan bisa sama terhadap ID di bawahnya. Kemudian saya menggunakan di dalam ID peminjaman perimeter terdapat ID yang pertama itu ID anggota. Kita menggunakan karakter integer, kemudian maaf, saya ulang ya. Saya mengulangi membuat dalam peminjaman create table peminjaman, tutup kurung, ID peminjaman menggunakan karakter integer yang dimana memiliki auto increment dan kita memberikan primary key sebagai unit dari tabel ini. Kemudian kita membuat ID anggota di dalam tabel peminjaman ini pasti memiliki ID anggota yang kita berikan integer, karakter integer, koma. Kemudian di dalam tabel ini juga terisi ID buku. Kita berikan karakter integer karena merupakan ID, koma, tanggal peminjaman. Lanjut coy. Berapa tabel? Jangan dulu ribut, udah dikit belum kelar aku cuma tabelnya kan ada 5 misalnya. Udah videoin aja 2, selanjutnya sampai berapa kalian bikin kayak gitu. Gak usah videoin semua, bolot. Oh iya kah? Iyalah. Ya udah jangan ribut dulu. Oke, di tabel ini masuk aku tutup dulu lagi. Oke. Kita lanjut, yaitu tanggal pinjam. Tanggal pinjam kita memberikan karakter date sebagai tanggal karena di dalam pembuatan di MySQL di XMPP date ini berfungsi untuk lebih efisien untuk pengisiannya. Kemudian tanggal pengembalian, tanggal kembali kita menggunakan date, koma. Nah di sini nih kita setelah ini kita menggunakan tambahan yaitu foreign key dalam kurung ID anggota, tutup kurung on delete cache kode on update cascade, koma, on delete cache kode on update, sabar ya, update cascade,
Kemudian kita memberikan foreign key pada ID buku. Eh, ini sebagai foreign key book itu adalah relasi, pembuatan relasinya. ID anggota, ID buku, references, reference, references buku, dalam kurung ID buku, dalam kurung ID buku, dalam kurung ada butuh, spasi on, delete, code, code, on, update, cascade, cascade, spasi, spasi, eh, oke, saya ulang ya dalam kereta berpinjaman ini. Kayaknya terjadi sebuah masalah. Yang pertama kita pembuatan kereta berpinjaman. Ini adalah relasinya. Kemudian kita mengisi ID, oh ini kesalahannya, ID anggota. Maaf, maaf, maaf. Saya ada salah. Save tabel ini ke kereta berpinjaman yang dimana berisi, yang dimana dalam tabel ini berisi, oh ya, kereta berpinjaman, oke, ID anggota, integer, oke, salah, ID peminjaman ya, salah, ID peminjaman, itu ID peminjaman OTP, kemudian ID anggota integer, benar, integer, kemudian ID buku, kemudian tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, kemudian kita mau, kemudian ini reference ID buku aplikasi, kemudian kita titik koma, apakah berhasil? Maaf, error ya. Aku potong aja lah ini bagian ini. Kita kereta berpinjaman, kereta berpinjaman, kereta berpinjaman, kemudian kita pembuatan ID peminjaman auto increment key, auto increment, increment, increment key ID peminjaman, ID peminjaman increment key. Kemudian kita ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, on cascade, on update cascade. Bentar, penulisannya kayaknya ada salah ya. ID buku, buku ID, jadi on delete, cascade on update cascade. Coba saya menggunakan penulisan titik koma. Berhasil ya. 7, 1, 2, 3, penulisan foreign jadi anggota. Oh, penulisannya foreign ID bukunya salah ya. ID buku on delete cash on update cost code yang begini deh. Nah, kembali di kereta berpinjaman yang dimana kereta berpinjaman ini berisi ID peminjaman di anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, foreign cascade, foreign key ID buku, oh reference ID buku, foreign key ID buku, reference buku, ID buku on delete cash code, koma, kita tutup kurung. Nggak bisa ya mendelete cash code update guys. Coba misalnya saya tidak menggunakan ini, kereta berpinjaman, ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjaman, tanggal kembali, foreign cascade. Kita tidak menggunakan dalam handle ini, tidak menggunakan ini sebagai relasi. Apakah bisa berhasil? Nggak bisa ya. ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, foreign cash code, ID anggota, ID buku, on delete cash code, oh astaga, cascade, on delete cascade, on update cascade, titik koma. Oke, penulisan ikannya salah, saya ulangi. Kita kereta berpinjaman terdiri dari ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal kembali, koma, tutup kurung. Oh, error ya. Oh, maaf, maaf. Baik, inilah lanjutan dari error ini. Sebenarnya saya sudah mengisinya. Untuk seleksian ini adalah bentuk-bentuknya. Mungkin itu saya live coding dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.